ada. Anin. Hadir, Mbak. Oke. Arum. Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Arvia tadi. Hadir, Mbak. Oke. Asyifa, Cipa. Mana? Ada nggak Cipa? Hadir, Mbak. Oke. Asfa. Asfa ada nggak? Gede deh. Bilkis. Izin, Mbak, lagi kontrol behel. Oke, izin. Cherry. Ada. Reta. Nggak ada juga. Yota. Ada kah? Rapat, Mbak. Dispen berarti. Rapat apa nih? Nggak tahu, Mbak. Oh, nggak ada izin. Hamza. Hadir. Hadir. Mana videomu? Oke. Di rumah siapa tuh? Mas Satria. Mas Satria. Oke. Hayu ada nggak Hayu? Ada Hayu. Sudah nggak ada. Apa ya? Nathan tadi kayak ada. Hadir. Jenis? Hadir. Hadir. Oke. Marvel Deva. Hadir, Mbak. Oke. Wis, tamtama. Mana ini? Kok nggak kelihatan sih tamtamanya? Sudah, Marvel. Mbak. Yuk, mbok diliatin videonya. Buka kameranya Marvel Deva. Buka kameranya melihat calon Marvel Deva lagi di mana, ayo? Marvel satunya, kembaran satunya Marvel ta. Hadir, Mbak. Marvel. Maura. Hadir, Mbak. Maira. Hadir. Rintu. Muda Dida. Please sih. Gak ada ini Muda Dida. Area. Saya, Mbak. Oke. Fahri. Mancing, Mbak. Oh ya, mancing. Kenapa? Nggak ada ya. Oke. Tio. Ada nggak Tio? Tio tadi izin kayaknya, Mbak. Cuma lupa kemana, Mbak. Izin apa iki? Kiran. Nggak ada Kiran. Jendra. Tidak ada. Raka. Ada semua. Baru buat video PJUK, Mbak, kayaknya. Waduh. Suruh segera bergabung ya. Dagi. Saya, Mbak. Mana videomu? Sesingkat itu. Vira. Hadir, Mbak. Vira. Sawah mana sawah? Oh, ada. Ben ya, nggak ada. Samudra. Nggak ada Samudra. Tidak ada. Satria. Yo. Hadir, Mbak, hadir. Sip. Mana videomu? Kan gue bareng ini toh. Gue tuh rapat opo ya. Siva ada nggak? Siva Sabita. Gak ada. Vero. Ada. Halo. Ada. Vero. Tidak ada. Aguero mana nih? Aguero. Halo, Mbak. Ada Aguero. Mana videomu?
Waduh, rusak Mbak kameraku menolak. Alasan. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Oke, Siva udah tak absen. Jadi nanti ada absen awal sama ada absen akhir. Jadi nanti absen akhirnya itu nanti pakai kuis ya. Nah, kita mulai aja supaya cepat selesai. Nah, aku izin share screen dulu. Aswa. Oke, nanti yang hadir-hadir, yang belum ke ini, belum ke presensi, tolong nanti di komen aja ya, yang belum. Oke, kita akan melanjutkan presentasi yang kemarin. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah belum? Udah ya? Ayo dong, dijawab dong. Jangan seperti krik-krik kayak gitu. Sudah, Mbak. Nah, nggak apa-apa, jawab aja. Oke, kemarin itu kita udah terakhir sampai ke presentasi ya kan? Nah, kemarin presentasi 2 kelompok. Nah, kemarin kita belajar tentang diagram pencar. Kemarin ada yang ingat nggak kemarin itu diagram pencarnya yang disajikan kelompok teman kalian, ada polanya ada apa aja? Deva tahu Mbak, Marvel Deva. Oh, gimana Deva? Kemarin kita udah belajar apa? Kemarin ada 2 kelompok toh yang maju. Nah, kemarin jenis korelasi yang mereka temukan, korelasi apa aja tuh kemarin? Ayo Deva, itu Deva. Deva bisa jawab? Mana nih? Ayo, kemarin udah belajar apa? Kelompok berapa tuh kemarin? Kelompok kemarin udah kelompok yang maju kelompok 9 ya, sama kelompok 2. Kemarin yang ditampilkan kelompok 2 diagramnya kayak gimana? Siapa yang bisa jawab? Di sini yang kayak ini ya. Ajeng bisa jawab? Kemarin kita belajar apa? Halo? Nggak ada suaranya? Kemarin itu ada kelompok 9 sama 2 yang presentasi. Untuk kelompok 9 itu mereka diagramnya jenis korelasinya itu negatif dan juga bentuk trennya itu linear. Terus untuk yang kelompok kedua itu jenis korelasi diagram mereka itu positif dan bentuk trennya itu linear, Mbak. Terus kalau pola ininya gimana? Pola titiknya, pola penyebarannya naik, turun, atau tidak beraturan? Kalau yang kelompok 9 itu mereka polanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti itu korelasi apa? Korelasi negatif. Nah, terus Untuk yang kelompok kedua itu mereka polanya naik dari kiri bawah ke kanan atas yang berarti korelasinya itu positif. Oke, sip. Oke, terima kasih Ajeng. Oke, nah itu ya yang sudah kita pelajari udah ini lagi sama, udah diingetin lagi sama Ajeng. Oke, sekarang kita akan lanjut aja.
Kemarin ada yang seperti ini ya. Nah, kemarin ada yang naik, ada yang turun. Nah, ternyata ada pola-pola persebaran data yang lain nih. Nah, kira-kira nanti dari dua kelompok terakhir nanti ada nggak ya yang menemukan pola-pola yang lain selain yang naik dan turun, selain korelasi positif dan negatif? Oke. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama ya. Jadi nanti saat presentasi silahkan nanti kelompok presentasi itu menampilkan data diagram bencarnya, terus nanti menginterpretasikan, jadi maknanya seperti apa, polanya, bentuknya gimana, terus menganalisis arahnya positif atau negatif atau tidak ada, terus bentuk trennya linear atau tidak linear kayak gitu. Dan juga nanti di akhir memberikan kesimpulan. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak? Gak ada yang mau tanya? Berarti kita bisa gimana? Aman? Aman. Oke. Kita lanjut ke ini aja ya, ke presentasi ya. Ini link LKPD-nya. Oke, kalau aku lihat tadi pengumpulan LKPD-nya belum semua kelompok, jadi nanti semua bisa di ini ya, dikumpulkan ya, karena nanti untuk penilaian nanti akan dinilai LKPD-nya. Selain presentasi, LKPD sama kuisnya nanti ya. Oke, nah karena kemarin itu yang udah kelompoknya itu yang belum itu adalah 2 kelompok nanti antara kelompok 3 sama kelompok 7 dan kelompok 4 sama kelompok 8. Oke, jadi sebenarnya kita mau ini, kita mau milihnya pakai ini atau aku tunjuk aja nih yang mau presentasi. Kalian maunya gimana? Kalau kita milih ini nanti lamaan sih. Aku tunjuk aja ya, sesuai kalian yang udah mengumpulkan LKPD-nya. Oke, karena kelompok 1, 2 udah, 8, 7. Kelompok 3, 4 belum ada ya. Kelompok 3, 4, ayo segera nanti dikumpulin pas sambil melengkapi aktivitas 2-nya juga nggak apa-apa. Oke, kita ke kelompok 7 dulu ya, karena di sini yang ngumpulin kelompok 7 supaya mempersingkat waktu kita. Kelompok 7 ada nggak di sini? Oh, Ajeng, Samudra, tadi Samudra ada nggak? Samudra belum ada tadi. Oh, sekarang udah ada. Marvel Deva sama Maura. Marvel Deva ada. Maura tadi ada nggak ya? Ada ya? Oke, udah lengkap ya. Kelompok 7 ya. Samudra baru bertujuh. Oke. Nanti silahkan kelompok 7 ini mempresentasikan, nanti aku bantu share screen di sini, kalian ngejelasin. Terus minta tolong yang bisa on cam ya nanti karena kan ini di record. Jadi supaya nanti bukti presentasi kebutarinya ada. Oke, bisa dimulai. Kelompok 7 silahkan. Selamat siang Mbak dan teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya dalam kelompok 7 ini ada saya Ajeng Kirana Abdullah nomor presensi 3, kemudian ada Marvel Deva Putra nomor presensi 18, Maura Cahyani nomor presensi 20, dan Samudra Wicaksana nomor presensi 32. Selanjutnya untuk aktivitas 1 akan dijelaskan oleh Maura.
Oke, baik. Saya akan menjelaskan yang nomor 1. Oke, jadi jika diperhatikan titik pada grafik itu, pada awalnya ketika durasi belajar bertambah dari 1 jam ke 5 atau 6 jam, nilai nilai ujiannya itu cenderung meningkat. Ini menunjukkan adanya korelasi positif di awal. Namun, titik puncaknya ada di sekitar durasi 5 sampai 6 jam dengan nilai tertinggi mencapai 90 sampai 95. Setelah melewati 6 jam, titik-titiknya justru mulai menurun. Misalnya saat belajar 10 jam, nilainya malah turun kembali ke angka 70. Jadi, semakin lama belajar itu selalu menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Jadi apakah benar semakin lama belajar selalu menghasilkan nilai yang lebih tinggi? Itu jawabannya tidak selalu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya itu kecenderungan pola yang berbentuk itu tidak teratur. Deskripsikan persebarannya itu data awalnya menunjukkan kenaikan nilai seiring bertambahnya waktu belajar. Tapi setelah melewati durasi tertentu, nilai malah cenderung mendatar atau bahkan malah menurun. Yang selanjutnya interpretasi data. Kecenderungan pola yang berbentuk tidak teratur, titik-titik data awalnya tergerak naik secara konsisten, kemudian setelah melewati durasi 5-7 jam, mulai nilai ujian tidak lagi naik, malah cenderung menurun atau menyebar tidak tertentu. Selanjutnya ada jenis korelasi berdasarkan arah data. Korelasi tanpa korelasi. Alasan pola data tersebut secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Lalu bentuk tren data. Bentuk tren datanya non-linear karena pola data tidak membentuk suatu garis lurus yang konsisten naik. Sebaliknya polanya menyerupai kurva atau parabola terbalik, di mana ada titik optimal belajar sebelum performa menurun karena kelelahan. Selanjutnya, jika terdapat data baru dengan waktu belajar 7 jam dan nilai ujian 60, maka apa yang akan terjadi pada diagram? Bagaimana letak data barunya? Apakah datanya menyimpang dari pola dan mengapa? Dari data baru ini, polanya nyimpang karena nilai 60 sangat rendah dibanding dengan tren data pada sekitarnya yang berada di rentang nilai tinggi. Nah, jika terdapat data yang menyimpang, data tersebut disebut sebagai outlier. Kenapa bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena dari faktor belajar yang terlalu lama yang membuat tidak fokus dan nilai turun. Bisa juga terjadi karena faktor di luar variabel durasi belajar. Apakah kita bisa mengatakan bahwa lama belajar mempengaruhi nilai ujian? Jawabannya belum tentu. Karena memang belajar dalam durasi yang cukup itu bisa meningkatkan nilai, tapi jika terlalu banyak belajar tanpa istirahat, malah menurunkan performa kita yang berakibat turunnya nilai ujian kita. Kesimpulan kegiatan ini adalah hubungan antara dua variabel tidak selalu sederhana atau linear. Kita perlu memperhatikan arah korelasi, bentuk tren, serta keberadaan outlier untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dari sebuah data. Berdasarkan pada data, lama belajar belum tentu mempengaruhi nilai ujian. Belajar dalam durasi yang cukup memang bisa meningkatkan nilai, tapi jika belajar terus-menerus tanpa istirahat juga dapat menurunkan nilai ujian kita. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 7 bisa beri applause lewat reaction ya di situ ya. Nah, oke. Nah, oke, karena tadi yang presentasi kelompok 7, nah berarti kelompok 3 adakah
yang bisa menanggapi hasil dari kelompok 7 karena datanya ini sama? Apakah ada yang berbeda langkah-langkahnya atau hasil analisisnya? Kelompok itu, kelompok 3, sorry. Ada kelompok 3 ada Silva, Tio tadi ada. Terus Aira, Jenis. Salah satu silahkan bisa mewakili kelompoknya. Silahkan menanggapi salah satu kelompok 3. Atau ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 7, boleh. Gak ada yang mau menanggapi? Nanti ada nilai menanggapi ya, ada partisipasi, nanti ada nilai partisipasi yang mau menanggapi. Gak ada. Dari lain siapa? Kok 3 nggak ada orang nih? Tadi kayaknya ada. Yota nggak ada tadi. Aira bisa menanggapi hasil dari kelompok 7. Halo. Aira atau Jenis? Tadi ada Jenis bisa menanggapi presentasi kelompok 7. Sama enggak ininya? Analisisnya. Kalau nggak ada, aku tunjuk ya. Tadi ya, yang ini. Dinda, ada nggak Dinda? Halo Dinda, bisa menanggapi presentasi dari kelompok 7? Apa sih? Kok tadi ada saya? Dinda masih ada, masih bergabung. Oh. Dinda nggak ada yang, nggak ada. Aira tadi, Aira. Anin boleh menanggapi? Halo Kak. Ya. Oke. Minta tolong dong, ini kamu bisa menanggapi nggak kira-kira jawabannya dari kelompok 7 gimana? Dari diagramnya, terus kemudian polanya, apakah sudah benar atau ada yang mau ditanyakan? Menurut saya udah benar, menurut saya udah sesuai semua sih Mbak.
Terus juga mungkin untuk tanggapan kecilnya ini mungkin dari bentuk diagram pencarnya itu agak berbeda dari kelompok yang udah maju semua. Karena kalau yang kemarin yang maju itu kan dia biasanya condong ke linear ya. Tapi Mm-mm. kalau yang ini dia kurvanya bentuknya lebih melengkung. Itu saja sih yang menjadi pembeda. Oke. Ada yang lain? Oke, terima kasih Anin. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak. Nah, di sini ada tadi Oke, ada lagi jenis mungkin? Jenis ada nggak? Tadi ada. Sekarang nggak ada. Ada nggak? Maaf Kak, lagi ngerjain PCO Kak. Lagi di luar. Oke, oke. Ayo, silahkan tanggapin dong ini gimana presentasi dari kelompok 7. Kira-kira dari diagramnya, dari kecenderungan polanya, korelasinya gimana? Ayo. Yang lagi jenis. Ini 22 orang, 20 orang yang bergabung. Setengah doang nih. Siapa ya? Shiva mungkin bisa menanggapi dari ini presentasi kelompok 7. Ada nggak Shiva? Hai Shiva. Shiva yang mana Mbak? Ada 2. Shiva Sabita. Tadi Shiva Ashifa belum. Oh, Ashifa udah ada nih. Ya boleh, boleh Shiva, boleh Ashifa. Shiva dulu aja. Nanti Ashifa nanti deh. Bisa ditanggapi dulu ini. Kalau tanggapan saya setuju dengan tanggapannya Anin sebelumnya Kak, bahwa bentuk grafiknya beda, maka kita jadi bisa belajar apa ya, bentuk grafik yang beda daripada grafik-grafik sebelumnya, sehingga kita tahu model-model grafik gitu Kak dalam bentuk-bentuknya seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak. Mungkin bisa Ashifa bisa menambahkan lebih detailnya. Oke. Ashifa mungkin? Sorry. Ya, Ashifa. Ada nggak tadi? Masih ada Pak Ashifa? Cipa. Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu aja. Nanti kita supaya waktunya nggak terlalu lama, kita lanjut ke kelompok selanjutnya dulu ya. Oke. Karena di sini di sini kelompok 8 ya. Karena kelompok 4 belum mengumpulkan, jadi nanti silahkan segera dikumpulkan. Kelompok 8 ada Aira. Benar nggak sih? Kelompok 8. Oh.
Kelompok 8 Aira ya. Balik ya aku ya. Oke, kelompok 8 ada Aira, ada Oke, ada Jenis. Oh, ada Jenis. Aira, Jenis, sama Marvelta, sama Satria. Oke. Halo, kelompok 8. Salah satu bisa ini memulai presentasi. Halo Mbak. Ya. Oke. Silakan dimulai untuk presentasinya. Mbak, tapi saya cuma sendiri tiganya, jenis nggak bisa, duanya hilang Mbak. Oke, coba kamu jelasin sebisanya dulu ya. Nggak apa-apa, nanti aku nilainya kamu doang. Ya bentar Mbak. Sebisanya kamu dulu. Nanti kalau misalkan Satria tadi ada nggak sih? Cuman dia Satria keluar Mbak. Adanya siapa ya? Jenis tadi kayaknya ada juga. Jenis lagi di jalan Mbak, ngerjain PJOK. Marvelta tadi juga ada loh ya. Ya itu manusia faker tuh emang gitu Mbak. Ya baiklah, nanti aku presentasinya nilainya yang ada aja dari kelompok 8. Yuk, nggak apa-apa, dimulai. Ya, oke. Jadi kalau dari kecenderungan pola yang udah kita buat ini Mbak, itu tuh polanya termasuk tidak teratur ya Mbak. Soalnya titik-titik di data tersebar secara tidak teratur dan tidak membentuk garis lurus atau linear. Terus jenis korelasi berdasarkan arah data itu tuh tidak ada korelasinya Mbak. Alasannya titik-titik pada diagram pencar tersebar secara acak dan tidak membentuk pola garis lurus yang mengarah ke positif atau negatif. Terus interpretasi datanya itu remaja usia 13-19 tahun memiliki ukuran kaki yang berbeda-beda pada setiap orangnya, tidak bergantung pada tua mudanya usia seseorang. Terus bentuk tren datanya itu non-linear karena titik-titik di data tidak mengikuti arah garis lurus, maka dengan persebaran titik yang tidak teratur menunjukkan tidak ada hubungan keduanya. Terus kan di sini jika terdapat data baru dengan usia 19 tahun dan memiliki ukuran sepatu 36, maka apa yang akan terjadi pada diagram bagaimana letak data barunya? Apa data yang menyimpang dari pola? Mengapa? Itu tuh iya, karena usia 19 dengan ukuran 36 jauh dari kata rata-rata ukuran sepatunya dengan usia sebaya. Jika terdapat data yang menyimpang data tersebut, kenapa bisa terjadi? Karena bisa terjadi karena faktor genetik, tinggi badan, dan lain-lain. Terus, apakah kita bisa mengatakan bahwa usia seseorang mempengaruhi ukuran sepatunya? Belum tentu, karena berdasarkan data semakin tua usia seseorang tidak semua memiliki ukuran sepatu yang lebih besar dari ya intinya tuh kayak kalau semakin umur kita tua itu nggak semua kaki orang-orang itu ikut gede ukuran gitu loh Kak ukurannya. Iya, betul. Terus dari kesimpulan kegiatan ini, dugaan siswa berdasarkan pernyataan tersebut tidak sesuai. Kalau umur semakin bertambah belum tentu ukuran sepatu juga ikut bertambah. Gitu Kak. Oke, terima kasih Aira Ya. beri tangan untuk Aira bisa hadir. Oke, nah mungkin dari kelompok 4 ada yang bisa menanggapi. Kelompok 4 ada Hamzah. Hamzah ada nggak Hamzah? Hamzah bolos Mbak. Baru sholat. Ada Jendra, ada nggak Jendra? Boleh, Mbak.
ada siapa lagi ya kelompok atau dari kelompok lain bisa. Arvia kelompok 4 bukan? Halo Arvia, ada nggak tadi Arvia? Salah satu bisa menanggapi bagaimana diagramnya ini, hubungannya gimana, korelasinya benar atau enggak? Arvia ada nggak Arvia? Ini ada Arvia. Atau Maira bisa menanggapi? Halo, Maira ada nggak? Maira. Zahwa. Zahwa ada nggak di situ? Ininya di sini ada tapi nggak ini. Respon. Atau Andra deh. Andra bisa menanggapi presentasi dari kelompok ini, kelompok 8. Ya, baik. Menurut saya sudah bagus ya. Terus diagramnya ini beda dari kelompok-kelompok sebelumnya. Terus untuk korelasinya gimana nih? Bener nggak? Kalau misalkan datanya kayak diagramnya kayak gini, korelasinya itu tidak ada korelasi di sini. Ya, menurut saya sudah betul, termasuk tidak ada korelasi. Kira-kira alasannya kenapa? Karena tidak ada apa kan biasanya sebelum-sebelumnya itu kan ada kayak parabola, terus ada terus yang ini datanya itu menyebar gitu. Nah. Kalau kira-kira ini kenapa di sini ada pertanyaan apakah kita bisa mengatakan bahwa usia seseorang mempengaruhi ukuran sepatu kalau berdasarkan datanya kira-kira gimana? Benar nggak nih alasannya? Ya, menurut saya sudah betul karena saya umur 16, ukuran sepatu saya lebih besar daripada kakak saya. Oke, makasih ya Andra sudah menanggapi. Coba kita yang lain ada lagi yang mau menanggapi? Oh, cukup? Oke, kita cukupkan dulu ya untuk presentasinya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kelompok yang sudah presentasi. Terima kasih. Sudah saya nilai presentasinya. Oke, sekarang kita akan ke penugasan aja. Jadi dari presentasi kalian kemarin itu ada beberapa pola persebaran datanya atau diagram pencarnya berbentuk polanya beda-beda. Nah, kira-kira apa sih fungsi diagram pencar gitu? Apa itu diagram pencar, terus apa fungsinya? Ada yang bisa jawab? Aguero, ada nggak nih Aguero? Tadi dia semangat sekali di awal, tapi kok di mana sekarang? Mana Aguero? Nggak ada. Gimana nih? Ini pembatalan absen aja nanti kalau nggak ada orangnya.
Yang lain. Siapa ya? Ada Kirenia. Kirenia, ada nggak? Bisa menjawab kira-kira apa fungsinya diagram pencar? Kita mau melihat apa dari diagram pencar? Apa, Mbak? Ya, oke. Kira-kira Saya, dari Mbak. diagram pencar, ya, apa yang bisa kita lihat? Apa fungsinya? Fungsinya tuh untuk mengetahui hubungan pola atau korelasi antara dua variabel X dan Y. Oke. Ya, betul ya. Jadi diagram pencar itu nanti atau bisa kita sebut scatter plot nanti adalah salah satu penyajian data. Nah, ini bisa untuk melihat hubungan atau kalau di sini korelasi, hubungannya sama dengan korelasi. Dua variabel kuantitatif di sini ada variabel X dan variabel Y. Nah, kalau di sini kalian nanti akan tahu ya, nanti bisa dipelajari variabel dependent dan independent. Jadi nanti X di sini itu diduga, jadi diduga mempengaruhi variabel Y-nya. Jadi nanti di variabel yang bawah ini, variabel X-nya, ini adalah variabel bebasnya. Nah, ini variabel yang diduga bisa mempengaruhi variabel Y. Nah, variabel Y yang dipengaruhi ini disebut dengan variabel terikat atau dependent. Itu ya, nanti silahkan ini sendiri dipelajari lagi bagaimana menentukan variabel dependent dan variabel independent. Kira-kira nanti gimana? Tapi untuk diagram pencar ini baru ya digunakan untuk menduga aja, melihat aja, menduga. Nah, bagaimana cara penyajian data, cara penyajian menggambarkan diagram pencar gitu ya? Kalau kemarin kalian sudah menggambarkan, menyajikan datanya dalam bentuk diagram pencar, saya lihat udah semuanya udah udah bisa menggambarkan ya. Jadi ada memakai sumbu koordinat X dan juga Y. Jadi harus ada sumbu koordinat X dan Y-nya. Kemudian menentukan variabel mana nih yang diduga mempengaruhi dan variabel mana yang diduga dipengaruhi. Kemudian untuk skala nilainya pada diagram pencar kayak gitu. Skalanya harus sama ya di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kemudian digambarkan seperti kalau kalian mencari titik koordinat pada sumbu koordinat. Jadi ada X, Y-nya nanti dibuat. Nah, kalau datanya banyak, nanti akan titiknya ini juga akan banyak. Tapi karena datanya sedikit, jadi belum terlalu kelihatan polanya. Gitu. Lanjut dulu. Nah, kira-kira kalau dari yang ini nih, yang atas nih, dia jenis korelasinya korelasinya apa dan bentuk trennya gimana? Linear atau non-linear? Ada yang bisa jawab? Nanti ini aku masukkan ke nilai partisipasi. Yang ini, yang di sini. Nathan ada nggak Nathan? Nathan tadi ada, tapi sekarang. Oke, ada. Nah, kira-kira kalau dilihat dari diagramnya ini, dia menunjukkan korelasi apa tuh? Kalau dari bawah ke atas korelasinya positif. Terus bentuk trennya linear atau kurva atau non ya kurva itu ya non linear ya. Kira-kira Linear. Soalnya kayak linear. Karena garis ya ada cenderung ada garisnya di tengah. cenderung ini ya membentuk garis lurus ya. Ya. Oke. Berarti artinya apa tuh? Variabel X-nya gimana, kemudian variabel Y-nya gimana?
Maksudnya gimana? Oke, kalau kita lihat interpretasinya gimana tuh? Jika variabel X bentuknya variabel X-nya. Oh, berarti variabel X nilainya berbanding lurus dengan variabel Y, seperti itu. Oke, atau juga ini ya, variabel X, jika variabel X itu nanti nilainya naik, maka variabel Y juga naik. Oke, kalau yang bawah nih, ini korelasinya Negatif. negatif, karena X-nya Dari Y-nya gimana? X-nya X rendah tapi Y-nya tinggi. Dari X rendah Nilai dan X-nya Y-nya semakin tinggi, Yes, tapi nilai Y-nya semakin rendah. oke, bentuk trennya Trennya linear linear. Oke, linear ya. Nah, jadi yang atas itu korelasi. Oke, terima kasih Nathan. Korelasi yang atas korelasinya positif dan bentuk datanya bentuk trennya linear, terus yang bawah korelasinya negatif karena dia turun. Nah, semakin nilai variabelnya semakin meningkat kalau yang X, kemudian variabelnya juga meningkat, maka dia korelasinya positif. Nah, berbanding lurus ya. Nah, kalau di sini bisa dikatakan berbanding terbalik. Semakin meningkat nilai variabel X, tapi nilai variabelnya semakin turun. Nah, itu korelasi negatif. Nah, bentuknya itu linear ya, cenderung akan membentuk garis lurus. Oke, nah kita coba data yang lain, diagram yang lain. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan ini bentuknya gimana? Siapa ya? Gak ada yang mau ini? Nathan udah. Sama. Apalagi nama lengkapnya siapa? Marvel nggak sih itu? Tama mana Tama? Tadi keluar Mbak. Tama tuh Marvel bukan sih? Langsung. Ayo Tama. Bisa nih menjawab Tama. Ayo Man. Kira-kira dia. Maaf Mbak, saya sebelumnya belum mengerti sama sekali. Ini karena saya ketinggalan waktu itu tidak masuk. Oke. Mungkin bisa temannya yang lain membantu. Kira-kira ini korelasinya kan seperti ini ya. Nah, berdasarkan presentasi tadi, kira-kira dia naik atau turun polanya, Tama? Naik, Mbak. Naik. Nah, berarti dia gimana tuh korelasinya kalau naik? Positif. Iya. Betul. Nah, kalau X-nya semakin naik, Y-nya juga semakin naik, dia korelasinya positif. Tapi kita lihat, apakah dia membentuk garis lurus? Tidak. Tidak. Dia membentuk apa nih? Kayak apa nih? Kurva. Berarti bentuk trennya linear atau non-linear? Apa sih? Linear atau non-linear? Non-linear. Non-linear. Oke. Kalau yang ini korelasinya gimana nih? Negatif. Negatif karena polanya turun atau naik atau tidak teratur? Oke, menurun. Variabel X-nya naik tapi variabel Y-nya turun. Jadi dia korelasinya negatif. Terus bentuk trennya gimana nih? Linear atau enggak nih? Kalau kita lihat. Non-linear juga. Non-linear ya, kayak membentuk kurva ya. Betul. Ya. Oke, betul. Terima kasih Tama, betul ya. Nah, analisisnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu titik di atas banget sama satu titik di bawah banget. Nah, ini titik-titik yang di luar polanya ini kita sebut outlier atau pencilan tadi ya.
Tadi kan di LKPD juga udah ada. Dia jauh menyimpang dari polanya, tapi bisa aja terjadi. Nah, oke, terima kasih Tama. Kita lanjut. Ini. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Oke, siapa ya? Zahwa, ada nggak Zahwa? Zahwa nggak ada. Tadi ada. Atau Cindra, ada nggak Cindra? Halo, Cindra. Cindra ada nggak? Oke, nah kalau kita lihat nih, si diagram pancarnya kayak gini, kira-kira korelasinya, ada korelasinya nggak? Bentuknya kayak gini. Positif kah, negatif kah, atau tidak ada korelasinya? Halo. Ada nggak? Halo Cendra, kok hilang? Cendra hilang. Tidak masuk Mbak. Bolos. Aduh. Vira ada nggak? Safira Ulyang. Vira. Wah. Tahu siapa lagi yang nggak ada? Salwa. Salwa ada nggak sih tadi? Hahaha, Salwa, ayo hahaha. Iya Mbak. Ya, oke Salwa. Kira-kira kalau dilihat dari diagram pencarnya ini, kira-kira dia punya korelasi atau enggak? Kecil banget suaranya. Halo, Salwa. Punya. Kok suaranya bisa dikerasin lagi? Nggak kedengeran. Kira-kira ada nggak nih? Ada korelasinya nggak nih? Atau bisa diketik di kolom chat kalau misalkan susah untuk ini. Punya Mbak. Gimana? Kecil suaranya. Suaranya kecil banget. Ya, ini kalau dilihat dari diagram pencaranya, dia punya korelasi atau enggak nih yang ini nih, yang kuning-kuning titik kuning. Pola penyebarannya gimana? Oke, siapa yang bisa membantu Salwa untuk menjelaskan ini aja? Ada yang bisa nggak? Tadi kan yang kelompok 8 kalau nggak salah. Ini juga bentuknya seperti ini. Polanya menyebar. Berarti dia punya korelasi atau enggak? Kalau polanya menyebar. Tidak. Oke, tidak. Nah, di sini siapa ini? Kiren. Oh ya, ini Kiren ya. Oke. Nah, Kiren kalau tadi kan bilang ya, tidak punya korelasi. Nah, kalau kita lihat bentuk trennya gimana nih? Karena tidak ada korelasi, dia polanya beraturan atau tidak?
Acak. Iya, acak atau tidak beraturan, maka dia tidak memiliki korelasi atau punya korelasi tapi korelasinya itu sangat lemah. Nah, nanti kita bahas sedikit tentang lemah sama kuatnya. Oke, terima kasih Kiren. Nah, ini ya. Jadi kalau polanya itu menyebar seperti ini, jadi korelasinya itu tidak memiliki tidak berkorelasi dan bentuk trennya itu juga tidak terbentuk, dia linear atau non linear itu juga tidak terbentuk karena dia menyebar. Nah, sehingga nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Itu ya, tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat gini, ada yang namanya pencilan atau titik yang di luar pola. Nah, itu tadi salah satu bisa terjadi ketika ada faktor lain yang mempengaruhi. Sehingga kalau misalkan kita pakai diagram scatter ini atau diagram pencar ini, kita tidak bisa melihat faktor apa yang mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa melihat sebab akibatnya variabel X mempengaruhi variabel Y itu tidak bisa kita lihat dari diagram pencar. Nah, jadi diagram pencar ini kita hanya bisa melihat hubungan atau korelasi. Ada tidaknya korelasi kayak gitu. Jadi kalau pakai diagram pencar, kita bisa melihat punya nggak korelasinya. Tapi kalau suatu diagram punya korelasi atau hubungan, dia belum tentu punya hubungan saling mempengaruhi atau sebab akibat. Nah, tapi kalau hubungan sebab akibat, dia udah pasti berkorelasi. Gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini. Kalau belum, kita lanjut aja ya, karena sudah jam segini. Nah, nanti silahkan kalian untuk presensi akhirnya akan saya masukkan bersama dengan latihan soal nilai. Nah, ini nanti PPT-nya akan saya share, terus nanti link pengerjaan soalnya juga akan saya share ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti silahkan dikerjakan secara individu, paling lambat nanti malam ya, paling lambat nanti malam. Karena besok kita udah ke materi baru. Oke, ini dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk latihan soalnya? Nanti bisa dikerjakan di kertas, kemudian di-upload melalui GForm. Nanti akan saya beri linknya. Kalian akan menganalisis bagaimana diagram pencarnya, polanya, korelasinya, kayak gitu. Oke, kita next dulu. Nah, kalau dulu di awal pembelajaran kita kan saya tanya, apa hubungan antara berat badan dan tinggi badan? Nah, kira-kira ada nggak nih hubungannya? Berkorelasi nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Tidak, Mbak. Tidak. Oke, sebenarnya kalau misalkan itu tergantung datanya ya, nanti bisa berkorelasi atau enggak, atau polanya menyebar. Sehingga kalau mungkin dia berkorelasi, apakah kira-kira berat badan itu mempengaruhi tinggi badan? Nah, belum tentu berkorelasi kan tadi. Andre tadi yang jawab ya. Nah, kira-kira mempengaruhi nggak? Berat badan mempengaruhi tinggi badan nggak? Apakah tinggi badannya besar berarti tingginya juga tinggi gitu? Tingginya juga tinggi. Tidak tentu, Mbak. Oke, tidak tentu, betul sekali. Jadi belum tentu, nanti korelasi nanti ini bisa dibuat diagram pencarnya, lalu kita lihat apakah dia nanti datanya itu pola datanya itu naik atau turun. Nah, kalau dia menyebar maka dia tidak ada korelasi atau tidak mempengaruhi. Tapi kalau dia punya korelasi positif atau negatif, belum tentu dia juga saling mempengaruhi. Jadi hanya melihat hubungannya aja. Oke. Oke, untuk refleksi, nanti kalian juga bisa
bisa isi nanti, karena aku ini PPT-nya aku share, jadi bisa langsung diisi ya nanti refleksinya. Nanti aku tunggu, nanti sambil tak kasih linknya juga. Atau kira-kira kalian butuh grup nggak untuk matematika yang di kelas ini untuk koordinasinya biar lebih gampang untuk share materi? Ada, Mbak. Ada grup matematikanya? Ada. Oke, boleh nanti saya dimasukin, nanti saya WA dengan Arvia aja ya. Ketua kelasnya Arvia ya? Nanti tak minta masukin, terus saya gunakan PPT-nya di grup aja nanti. Itu oke, nanti sambil ada persiapan. Oke, jadi nanti tadi kita udah belajar tadi dari presentasi yang kemarin sama yang tadi, kita udah belajar diagram pencar, itu bagaimana cara menyajikannya, fungsinya apa, untuk melihat apa. Terus kemudian ada interpretasi polanya, kalau semakin variabel X-nya semakin naik, kemudian variabel Y-nya juga naik, nah dia korelasinya seperti apa, kayak gitu. Kalau menurun seperti apa, ada juga yang acak dia tadi menyebar. Kemudian arah trennya, linear atau non-linear. Kemudian ada perbedaan korelasi dan sebab akibat. Tadi kalau korelasi, kalau dia memiliki korelasi, belum tentu dia memiliki sebab akibat, memiliki hubungan sebab akibat. Tapi kalau dia punya hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi, maka dia pasti berkorelasi. Tapi beda ya nanti korelasi sama sebab akibat. Nah, dan diagram pencar ini cuma bisa untuk melihat si korelasinya aja. Nah, kalau sebab akibatnya itu nanti bisa ada analisis lebih lanjutnya. Gitu. Oke. Nah, ini ya. Tadi kita akan sebenarnya saya mau menyinggung yang korelasi yang lemah dan kuat, tapi nanti ini sedikit aja karena besok kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Kalau korelasinya kuat, itu dia akan semakin membentuk garis lurus nih. Nah, ini korelasi positif yang kuat. Ini korelasi positif juga, tapi lemah karena datanya agak menyebar, tidak membentuk, tidak selurus si yang C di sini. Kemudian juga ada yang korelasi yang negatif juga. Di sini korelasi negatifnya juga kuat. Nah, dan di sini yang D korelasinya ini lemah ya, karena dia menyebar datanya. Kalau yang di tengah di sini korelasinya sedang. Jadi ada kuat, lemah, sedang. Kemudian di sini ada data yang menyebar, berarti tidak memiliki korelasi. Dan dia juga yang di H di sini korelasinya dia tidak menyebar kayak membentuk kurva, tapi dia ini ya, dia bukan korelasi yang linear. Jadi membentuk. Oke, terima kasih. Kita udah di penutup ya, nanti penghujung acara, penghujung pembelajaran. Jadi nanti akan saya share semua materinya. Kemudian untuk persiapan materi besok kita akan belajar kalau misalkan pada diagram scatter itu bagaimana membentuk garis lurusnya. Jadi nanti ada, kalau tadi ada tren, bentuk trennya itu membentuk garis lurus atau linear, itu kira-kira gimana nanti garisnya, garis yang mendekati si pola penyebaran datanya. Nah, sebelum ke pertemuan yang selanjutnya, nanti kalian bisa persiapan dengan mengerjakan kuis. Nanti di sini juga tak share aja linknya, jadi tidak usah, nanti di luar jam aja. Tapi deadline-nya nanti malam ya, usahakan nanti malam sudah dikumpulkan. Oke? Oke, baik. Oke, nah karena ini udah, aku stop share dulu. Kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Belum kita akhiri.
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita akhiri. Sepertinya tidak, Mbak. Tidak ada, Kak. Oke. Baik. Nah, apa yang gini? Tidak ada ya berarti ya. Oke. Nah, untuk absensi, untuk bukti kalian ada. Ini ada berapa orang? 18 doang. Oke, silahkan. Yang bisa on cam, silahkan on cam. Nanti aku capture. Untuk bukti ke Betari. Siapkan gaya terbaik kalian. Kita dokumentasi. Nah, yang bisa on cam, on cam. Tidak usah malu, walaupun belum mandi. Pasti ada yang belum mandi. Iya, nggak apa-apa. Oke. Berikan pose terbaik kalian. Mana nih? Mana lagi? Masa cuma ini yang mau on cam? Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Yes. Ganti gaya, ganti gaya. Oke. Udah? Oke, ganti gaya lagi. Oke, aku hitung lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah terima kasih. Nah, ini aku lagi ketok mau digoleki orang ono. Golek piye, Mbak? Ya, aku tadi nyari kamu kok. Nggak ada, tiba-tiba hilang kok. Kayak pas aku di toilet deh, Mbak. Halas. Oke. Aku tadi tinggal apa ya soalnya. Maaf loh, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi materi tadi. Karena nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Boleh meninggalkan Oke, Mbak. Terima kasih Terima ya, kasih ya. Mbak. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Terima kasih Mbak. banyak, Terima Mbak. kasih, Mbak. Mari kita capture. Ya. Sam. Belum begini.